panggilin Pak, diantos ku abdi, panggilin sakitu. Maaf, saya tidak sopan, lancang Pak, ieu curhat. Isi hati abdi sareng petani sadayana, gama tetebih kadina kami pina pupu kana ieu Pak. Tapi abdi mah daya deui. Kantosan kapan nama? Hiji deui nu terakhir Pak. Bapak bari ngajagikeun modal petani anu kecil, diantos ku abdi Pak. Terima kasih. Itu hatur kita anu kasuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa inaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ujang Rohia. Tadi perkawisinya nyapanya harga bahan baku yang naik ya Pak ya. Harga bahan baku yang naik, pupuk, kemudian dilanjutkan BPJS juga ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami masih menampung untuk 2 pertanyaan lagi. Silakan 2 penanya lagi, boleh? Yang mana? Ya, silakan boleh dibantu. Pak Haji. Silakan Bapak. Namanya siapa? Kemudian juga apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan merupakan suatu kehormatan yang cukup besar bagi kita semua para petani Kabupaten Bandung bisa bertemu dengan Bapak Bupati Bapak Haji Jujun Ahmad Sastrijal serta Gus Imin sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia mendatang. Izinkan kami perkenalkan, nama saya Irham Taufik dari kelompok Tani Salam Bukti 2 di Desa Rancakasuma, Kecamatan Solokadirut, Kabupaten Bandung. Pertama kami izinkan pula untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada PKB yang telah memberikan aspirasi atau banyak membantu para petani lewat Alsinta. Alhamdulillah Pak, di kami Kecamatan Solokadirut khususnya wilayah pertanian tak ada hujan di musim kemarau pun, apalagi sekarang di musim badai El Nino, kami tetap alhamdulillah bisa panen raya dan alhamdulillah cukup signifikan hasil panen kami berkat dorongan bantuan adanya pompanisasi dan alat pertanian yang lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu selanjutnya kami ingin menyampaikan Pak bahwa secara umum dan atau secara teori untuk meningkatkan kesejahteraan para petani itu dalam usaha tani ada 2. Yang pertama itu menekan biaya produksi, yang kedua meningkatkan nilai jual. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Nah, dalam menekan biaya produksi tadi sudah saya sampaikan, kami sudah cukup terbantu dengan banyaknya alsintan yang disampaikan kepada kami para petani dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan lalu dalam pasca panen Pak, yang kami harapkan ada pengendalian harga ketahanan pangan. Karena yang kami rasakan ketika panen raya mendatang, harga padi itu anjlok, harga padi itu turun. Kira-kira dan atau pertanyaan serta harapan kami Pak, jika Bapak terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden mendatang, strategi dan atau kebijakan apa yang akan Bapak lakukan untuk pengendalian ketahanan harga pangan tersebut di Kabupaten Bandung? Ya syukur-syukur kami berharap pemerintah bisa mengcover ketika di musim panen raya dengan membeli gabah langsung dari para petani dengan harga yang ideal, kira-kira semacam itu. Tetapi kami juga mengharapkan tentunya strategi-strategi lain dan atau kebijakan-kebijakan lain yang akan Bapak tempuh ketika menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia mendatang untuk ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya bagi kami di Kabupaten Bandung. Karena kita ketahui Kabupaten Bandung itu termasuk lumbung pangan yang bisa swasembada untuk Kabupaten Bandung. Artinya untuk kebutuhan konsumsi padi di Kabupaten Bandung udah tercukupi di Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung bisa menyuplai, bisa mengirim ketahanan pangan untuk nasional. Lalu selanjutnya Pak, untuk bisa produktivitas lebih bagus tentunya harus ditingkatkan dengan sarana pertaniannya. Dalam hal ini khususnya kami di Kecamatan Solokadirut Kabupaten Bandung, lebih umumnya lagi Kabupaten Bandung, perlu adanya perbaikan sarana dan atau jaringan-jaringan irigasi. Karena sejauh ini kalau untuk alsin kita sudah mendapatkan bantuan cukup pompanisasi, dan lalu untuk bisa air tersebut lebih maksimal optimal bisa dikendalikan menuju ke sawah,
hingga dipastikan membutuhkan irigasi yang ideal. Izin Pak, satu lagi Pak, kira-kira seperti ini di Kabupaten Bandung khususnya para petani membutuhkan generasi para petani teh. Terusnya Pak, bagi KD teh minat untuk menjadi petani itu makin berkurang. Kadang-kadang orang oke gaduh cita-cita, buka murang kali teh pamit biasa mah kalau langkung di petani we jantan teh gitu ya. Nah, sehingga minat untuk menjadi para petani itu akan menjadi berkurang. Dan lalu pertanyaannya, kebijakan apa yang akan Bapak tempuh ketika kurangnya minat milenial menjadi penerus ketahanan pangan atau para petani? Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ilham Taufik yang telah menyampaikan harapannya dan juga tadi mengajukan pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan dan kita akan buka untuk satu orang lagi. Silakan. Bapak, silakan Pak, namanya siapa dan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama H.A. Nono S. Sambas, petandang, petani dan pedagang, tani padi, dagang nasi. Jadi harus hilirisasi katanya. Alhamdulillah 35 tahun yang lalu sudah melakukan itu sehingga ekonomi lebih baik. Bapak calon wakil presiden, Bapak Bupati, Bapak Ketua Komisi PKB, Ketua PKB Provinsi, dan bendahara, hadirin sekalian, yang lainnya apa yang disampaikan oleh yang pertama dan yang kedua sangat setuju. Yang saya ingin sampaikan, kata pemimpin dunia, pertahanan itu ada dua di dunia itu. Satu, persenjataan alutsista. Kedua, pangan. Secanggih apapun persenjataan, kalau masyarakatnya tidak bisa makan, tidak akan jadi. Siapa produsen makanan? Adalah petani. Sering disebutkan juga soal petani. Tetapi tidak diperhatikan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, saya titipkan, apalagi sekarang percaya dan saya yakin bahwa saya juga bukan saja saat ini karena diundang di sini, tapi adalah saya menitipkan kepada Amin untuk mensejahterakan petani sebagaimana tadi disampaikan. Amin menang, petani sejahtera, bukan sekedar basa-basi, tetapi harus direalisasi. Selanjutnya yang ingin sampaikan bahwa petani itu sesungguhnya pejuang bangsa. Kalau ada kitab Pancasila, Undang-Undang 45, tanah air Indonesia, yang punya tanah dan air dan mengolah tanah air itu adalah petani. Tetapi di antara usaha yang paling ketinggalan adalah petani. Oleh karena itu produksi setuju apabila dinaikkan, tetapi sekaligus dengan mekanismenya agar petani jadi sejahtera. Itu barangkali. Yang kedua adalah gitu. Kalau di dalam dialog baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan lain sebagainya, maka harus diajak bicara itu adalah petani, sebab yang lebih tahu kenyataan di lapangan adalah petani. Jangan ujuk-ujuk dari atas di drop karena kebijakan menteri misalnya gitu. Kadang-kadang tidak nyambung dengan yang dibawa. Contohnya banyak peralatan alsin yang tidak bisa terpakai karena tidak nyambung. Di daerah tidak bisa dipergunakan, tempatnya juga ownernya juga tidak ada. Bagaimana bisa? Oleh karena itu di tingkat manapun harus diikut sertakan petani apa yang dibutuhkan sesungguhnya oleh petani. Itu terakhir barangkali pantun Pak. Ka Bandung ka soreang. Cakep. Di Jalak Harupat ada Gus Muhaimin. Cakep. Petani Kabupaten Bandung siap mendukung. Amin. Amin. Hidup Amin. Hidup nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Anono Sambas atas penyampaian yang tadi sudah terjadi di lapangan ya Pak Gus. Sekaligus juga tadi sudah ada beberapa pertanyaan terkhusus untuk kesejahteraan petani ya. Nampaknya sebelum kita dengarkan langsung jawaban-jawaban
dari Gus Muhaimin. Saya akan cek lagi semangat dari para petani yang ada di sini ya. Coba, kumaha dara ramang sadayana? Ara raya ieu teh aya? Aya. Semangat kene, semangat. Oke, coba amin menang. Amin menang. Amin menang. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk kita semua. Setelah tadi terkait pupuk BPJS, kemudian juga strategi kebijakan pengendalian ketahanan harga pangan dan juga kurangnya minat milenial untuk menjadi petani dan kesejahteraan menjadi petani, kita akan dengarkan langsung penyampaian visi Amin terkait kesejahteraan. Untuk itu, berikan tepuk tangan yang sangat meriah Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, saya cintai para petani dari berbagai tempat di Kabupaten Bandung, pimpinan HKTI beserta seluruh organisasi-organisasi dan juga pimpinan Gapoktan, gabungan kelompok tani yang saya hormati, saya banggakan. Pak Bupati beserta seluruh rombongan saya didampingi banyak teman-teman wartawan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, sungguh saya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, semua dan kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua, saya sangat bahagia dan terima kasih bisa bersilaturahim sekaligus menerima usulan, masukan dan pertanyaan dari para petani di Kabupaten Bandung. Dan ini merupakan kesempatan saya untuk terus menggali, mencari, dan menemukan solusi yang paling efektif di antara agenda-agenda nasional kita. Selain visi dan misi yang sudah kami susun bersama Mas Anies Baswedan, oh ya, saya sampaikan salam dari Mas Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berbagi tugas, karena waktunya tinggal 1 bulan pemilu, akhirnya kita berbagi tugas. Kalau tidak salah Mas Anies hari ini Tasikmalaya ya, Tasikmalaya dan beberapa tempat lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di antara agenda nasional yang harus menjadi prioritas, termasuk menyangkut pernyataan dan fakta-fakta yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian, adalah persoalan pangan nasional, sekaligus satu kesatuan di dalamnya adalah nasib para petani kita. Problem yang muncul dari apa yang kita rasakan, kita lihat dan terjadi benar di depan mata kita adalah bahwa pangan kita, seluruh kebutuhan pangan kita masih menggantungkan bukan pada produksi kita sendiri, tetapi masih menggantungkan dari impor negara lain. Yang memprihatinkan lagi adalah kita mampu memproduksi padi, beras dengan sangat baik, tetapi setiap tahun kita masih harus mengimpor dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang paling mengkhawatirkan lagi adalah ada yang hobi impor memang, ketika panen pun tetap melaksanakan impor. Nah, ini yang hobi impor inilah yang pertama kali harus kita selepet supaya nggak ada impor lagi. Jadi yang kedua, tata niaga ini juga dirusak oleh kepentingan para pemain, termasuk importer, para pemain yang mengisi ruang tengah antara produksi pertanian dengan pasar atau konsumen. Ini juga ada yang dibiarkan
Salah satunya adalah kesenjangan antara produksi dan pengguna, pemanfaat, yaitu pasar dan para konsumen kita. Nah, ini dibiarkan. Wilayah produksi dibiarkan, para petani menderita, saya kira lebih dari 10 tahun ya menderita ini ya. Pupuk sulit seperti yang Pak Ujang tadi ya, Pak Ujang sampaikan. Ini menjadi fakta yang jauh hari sudah terjadi. Jadi jauh sebelum perang Ukraina kita sudah punya masalah pupuk sebetulnya. Jadi jauh sebelum perang Ukraina dan Rusia sudah punya masalah pupuk. Masalahnya adalah pembiaran. Pembiaran, tidak ada solusi. Padahal negara ini kuat, negara ini punya kemampuan, negara ini punya uang. Punya uang. Kita punya uang setahun itu 300 triliun. Cash. Fresh. Tapi 30% langsung dipotong untuk utang. Iya Pak Dusun ya? Sekitar 490-an triliun untuk bayar bunga utang. Itu berarti tinggal 260-an triliun. 2.500-an triliun sisa. Tapi ini cukup lumayan besar. Yang sederhana masalahnya, kemampuan mengambil prioritas. Dan bagi kami, Amin, Pak Anies dan saya, pangan dan petani harus menjadi prioritas di kami yang